Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Divayu Maharani dengan NIM E1A023111. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas hukum pajak, yaitu retribusi pemanfaatan aset daerah. Dengan latar belakang, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk semakin mandiri dalam mengelola sumber daya dan membiayai pembangunan. Salah satu strategi yang memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal adalah pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Aset-aset seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum seharusnya dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, banyak aset yang belum dikelola secara maksimal karena lemahnya sistem informasi, regulasi yang tumpang tindih, dan tarif retribusi yang tidak berbasis nilai ekonomi. Untuk itu dibutuhkan kebijakan retribusi yang berbasis data, transparan, dan didukung kelembagaan yang kuat agar aset publik benar-benar memiliki dan menjadi motor pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di sini saya membawa 3 rumusan masalah, yaitu pertama, apa saja kendala struktural, kelembagaan, dan regulatif yang menyebabkan rendahnya retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD, serta bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik. 2. Sejauh mana harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah dalam mendukung atau justru menghambat implementasi retribusi pemanfaatan aset daerah, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, bagaimana strategi optimalisasi retribusi pemanfaatan aset daerah dapat dirancang secara berbasis data, nilai ekonomi, dan prinsip keadilan fiskal, serta apa peran digitalisasi dalam mendukung transparansi dan efektivitas kebijakan tersebut. Yang pertama, terkait kendala struktural, rendahnya kontribusi retribusi pemanfaatan aset daerah terhadap PAD mencerminkan lemahnya tata kelola aset publik di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem inventarisasi aset yang digital dan komprehensif, sehingga aset potensial tidak teridentifikasi sebagai objek retribusi. Pemutakhiran data barang milik daerah atau BMD masih tertinggal dan belum ada klasifikasi aset berdasarkan potensi pemanfaatannya. Hal ini menyulitkan perumusan kebijakan retribusi yang berbasis fungsi dan nilai ekonomi. Dari sisi kelembagaan, pengelolaan aset daerah juga belum optimal, memperkuat kompleksitas persoalan fiskal yang dihadapi. Selanjutnya, dalam kendala lembaga, pengelolaan aset daerah dari sisi kelembagaan masih terpecah dan kurang terkoordinasi antar perangkat daerah. Banyak aset dikuasai oleh instansi teknis tanpa mekanisme pemanfaatan yang jelas, diperparah oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan rendahnya pemahaman terhadap efisiensi fiskal. Konflik kewenangan sering terjadi sehingga menyebabkan stagnasi atau pemanfaatan aset tanpa kontribusi fiskal. Kelembagaan yang tidak responsif terhadap dinamika lokal dan tuntutan transparansi menjadi hambatan utama dalam menjadikan retribusi aset sebagai instrumen fiskal yang efektif dan adil. Ketiga, dalam kendala regulatif, dari aspek regulatif, terdapat ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengaturan retribusi pemanfaatan aset. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan PAD secara mandiri, implementasinya sering terhambat oleh regulasi teknis seperti PP Nomor 27 Tahun 2014, JOL PP Nomor 28 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tumpang tindih antara regulasi fiskal dan pengelolaan aset menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga banyak daerah enggan menetapkan retribusi karena khawatir bertentangan dengan aturan pengelolaan barang milik daerah. Dampaknya, ketiga kendala utama ini berdampak besar terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
banyak aset daerah terbengkalai, digunakan tanpa kontribusi fiskal, atau disalahgunakan karena lemahnya sistem pelaporan dan pengawasannya. Akibatnya, kepercayaan publik menurun dan risiko korupsi meningkat. Ketidakefisiensian ini juga menghambat peluang investasi dan kerjasama dengan sektor swasta. Karena aset tidak dikelola secara profesional dan transparan. Padahal, retribusi yang berbasis nilai ekonomi dapat menjadi insentif fiskal sekaligus alat pengendalian dan alokasi sumber daya publik yang efektif. Selanjutnya terkait harmonisasi regulasi. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk efektivitas retribusi pemanfaatan aset daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD memberi kewenangan luas bagi daerah untuk mengelola pendapatan dan menyederhanakan klasifikasi retribusi, implementasinya masih terhambat oleh tumpang tindih dengan regulasi teknis pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kebingungan hukum, memperlambat pemanfaatan aset, dan beresiko administratif. Selain itu, belum tersedia pedoman teknis yang rinci terkait penetapan tarif berbasis nilai ekonomi, sehingga banyak daerah menetapkan tarif secara nominal tanpa mempertimbangkan potensi fiskal. Akibatnya, potensi pendapatan dari aset strategis tidak tergali optimal. Diperlukan penyelarasan regulasi dan pedoman operasional yang mendukung inovasi fiskal daerah secara legal, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi optimalisasi retribusi pemanfaatan aset daerah harus berbasis data, nilai ekonomi, dan prinsip keadilan fiskal untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan aset secara lintas sektor dan menetapkan tarif retribusi berdasarkan nilai pasar serta fungsi sosial ekonominya. Digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, memungkinkan proses retribusi dilakukan secara daring dan berbasis analitik data. Meskipun tantangan seperti kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM itu masih ada, sinergi antara pusat dan daerah dalam regulasi dan inovasi fiskal sangat diperlukan agar retribusi aset benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkeadilan. Kesimpulannya, retribusi pemanfaatan aset daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan regulatif. Secara struktural, kelemahan dalam sistem inventarisasi dan klasifikasi aset menyebabkan banyak aset tidak teridentifikasi sebagai objek retribusi. Dari sisi kelembagaan, fragmentasi kewenangan, rendahnya kapasitas SDM, dan minimnya koordinasi antar perangkat daerah menghambat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Sementara itu, regulasi yang belum harmonis antara Undang-Undang Nomor 1 2022 dan Aturan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau BMD menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan kebijakan retribusi. Strategi optimalisasi retribusi harus berbasis data, nilai ekonomi, dan prinsip keadilan fiskal, sehingga pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi aset yang terintegrasi, melakukan valuasi aset secara objektif, dan menetapkan tarif yang sesuai dengan manfaat dan kemampuan bayar pengguna. Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas melalui sistem retribusi dan dashboard fiskal yang mungkin pemantauannya real time dan pengurangan potensi kebocorannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.